Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, pada kegiatan Matsama, saya diberi kesempatan, diberi amanah oleh Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan tentang pembelajaran yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik, khususnya yang kelas 7. Selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Semoga kalian nanti bisa bergabung dengan kami dengan keadaan yang baik, sehat semuanya, menjadi siswa yang berprestasi. Adik-adik, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar kelas 7 serta Matsama tahun 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pertama tentang metode pembelajaran yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Mengingat pada 2 tahun, hampir 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir sampai 2 tahun ini kita dilanda pandemi, mau tidak mau kita harus tetap belajar, kita harus belajar walaupun dengan metode yang bermacam-macam. Di MTS Al-Azhar kita belajar yang pertama menggunakan metode tatap muka. Metode tatap muka ini berlaku ketika madrasah sudah mendapatkan izin dari kecamatan, dari Kemenak Kabupaten Ponorogo atau instansi terkait untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk yang kedua dengan metode daring. Metode daring yang biasa digunakan di MTS Al-Azhar yaitu melalui grup WA atau YouTube. Jadi peserta didik nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru belajar melalui media yaitu WhatsApp group ataupun YouTube. Perangkat yang harus disediakan oleh siswa itu pertama Android boleh ataupun laptop. Yang kedua koneksi internet, bisa pakai wifi, bisa pakai paket data ataupun yang lain, yang penting terkoneksi dengan jaringan internet. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran metode luring. Kalau tadi daring, yang ketiga luring. Luring itu apa? Kegiatan pembelajaran di luar jaringan, berarti tidak menggunakan koneksi internet. Teknisnya bagaimana? Secara garis besar untuk metode pembelajaran metode luring ini Bapak Ibu berkunjung ke peserta didik untuk melakukan pendampingan belajar. Di siswa siswi bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran dan didampingi oleh Bapak Ibu. Itu tadi metode pembelajaran. Yang kedua, ketika anak-anak kelas 7 bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar, kalian akan mendapatkan beberapa mapel atau mata pelajaran. Mata pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah itu ada 2. Yang pertama kelompok A. Kelompok A ini meliputi 11 mapel. Yang pertama kelompok A itu PAI. PAI itu dipecah lagi. Artinya tidak, kalau di sekolah dasar PAI 1 mapel, cuman kalau di madrasah itu dibagi menjadi 4 mapel. Yang pertama
akidah akhlak, yang kedua Quran hadis, yang ketiga fikih, yang keempat SKI untuk pun selanjutnya mapel PKN, pendidikan warganegaraan, pendidikan Pancasila dan warganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Arab, yang kelima matematika, yang keenam pengetahuan alam, yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial, yang kedelapan bahasa Inggris. Itu untuk kelompok A. Untuk kelompok B ada 3 mapel. Yang pertama seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJK, yang ketiga mata lokal. Di sini di Madrasah Tsanawiyah Al Azhar muatan lokal yang ada itu diantaranya yang pertama bahasa Jawa, ta'limul ta'lim, aswaja, dan bimbingan baca Al-Quran. Itu tadi mata pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al Azhar. Peserta didik, peserta matsama yang saya banggakan, beberapa mapel tadi, sekian mapel kurang lebih ada 15, seluruhnya kurang lebih ada 15 mapel. Itu tadi diampu, dibimbing oleh tenaga pendidik yang semuanya minimal lulus S1. Ada yang lulus S2, tapi semuanya rata-rata sudah lulus S1. Pendidik yang ada di Madrasah Tsanawiyah besar kurang lebih ada 25. Ini sekitar tenaga pendidik yang ada sekitar 25 guru. Yang pertama Bapak Suyadi SPD. Beliau selaku kepala madrasah, beliau juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, Bapak Karno SPD. Beliau mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, Bapak Muhammad Hadi. Beliau mengajar mata pelajaran mulok, ta'lim. Yang keempat, Dr. Anda Siti Amin Khairiyah. Beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. Yang kelima, Dr. Andes Sarno. Beliau mengajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Yang keenam, Bapak Saikoni SPD. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ketujuh, Bapak Yatemin SPD. Beliau mengajar mata pelajaran pengetahuan sosial. Yang kedelapan, Bapak Ulyono SPD. Beliau mengajar mata pelajaran matematika. Yang kesembilan, Bapak Jainuri MPD. Beliau mengajar mata pelajaran mulok, yaitu ta'limul muta'alim dan aswaja. Yang ke-10, Bulinta Afifah SPD. Beliau mengajar mata pelajaran PKN dan TIK atau prakarya. Yang ke-11, Bapak Nur Hamid SPD. Beliau mengajar
mata pelajaran matematika. Yang ke-12, Bapak Slamet Riyadi SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang 13, Bapak Syamsul Huda SPDI, beliau mengajar mata pelajaran fikih. Yang ke-14, Bapak Hadi Rohmanu SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ke-15, Ibu Mudiatul Khairiyah SPDI, beliau mengajar mata pelajaran Quran Hadis. Yang ke-16, Bapak Muhaiminul Ihsan MPD, beliau mengajar mata pelajaran seni budaya dan akidah akhlak. Yang ke-17, Bapak Markam SE, beliau mengajar mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Ke-18, Bapak Muhammad Badarudin SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Arab. Yang ke-19, Bapak Rendra Panjining Tias SPD, beliau mengajar mata pelajaran PJOK. Yang ke-20, Bapak Muhammad Munzir SPDI, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Arab dan SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Yang ke-21, Bapak Syaiful Anwar SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ke-22, Bapak Rijalul Fawaid SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Yang ke-23, Ibu Aning Malikah Al-Faizah ST, beliau mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ke-24, Ibu Nurul Afidah SPD, beliau mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ke-25, Bapak Prima Andika Saputra SPD, beliau mengajar mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Itu tadi tenaga pendidik atau guru yang ada di MTS Al-Azhar. Sedangkan tenaga kependidikan yang ada di MTS Al-Azhar ada 3. Yang pertama, Bapak Muhammad Sholih, beliau menjabat sebagai Kepala Tata Usaha KTU. Yang kedua, Endang Ernawati, beliau staf. Dan Bapak Ulil Hadi Ihsanuddin, beliau staf juga. Itu tadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di MTS Al-Azhar. Kita sudah belajar metode pembelajaran yang ada, mata pelajaran yang ada, terus tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Al-Azhar. Dan yang terakhir, saya akan sampaikan penilaian yang ada di MTS Al-Azhar. Penilaian yang ada di MTS Al-Azhar yang dilakukan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar ada 4 jenis. Yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian ini dilakukan oleh masing-masing guru. Untuk pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada Bapak Ibu guru untuk menentukan pelaksanaan penilaian harian. Bisa 1 KD kemudian dilakukan penilaian harian, atau 2 KD baru dilakukan penilaian harian. Itu kewenangan berada di Bapak Ibu guru mata pelajaran. Penilaian yang kedua
yaitu penilaian tengah semester yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan waktu ditentukan oleh madrasah. Biasanya pada bulan ketiga akhir dari setiap semester, baik semester ganjil ataupun semester genap. Misalkan hari ini adalah mulainya berlaku tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil, maka untuk PTS-nya yaitu 3 bulan dari bulan ini, Juli, Agustus, September, biasanya dilakukan di bulan ketiga akhir. Jadi kemungkinan nanti September akhir ada penilaian tengah semester kalau semester ganjil. Sedangkan kalau semester genap biasanya dilakukan pada bulan Maret. Itu dari mulainya semester genap itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, pada bulan Maret nanti akan dilakukan penilaian tengah semester untuk semester genap. Selanjutnya untuk penilaian yang ketiga yaitu penilaian akhir semester. Ini dilakukan pada bulan terakhir dari setiap semester. Artinya semester ganjil, semester genap pada bulan terakhirnya. Kalau semester ganjil berarti dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Biasanya dilakukan pada bulan Desember. Awal-awal pertama pada bulan Desember itu biasanya dilakukan penilaian akhir semester. Selanjutnya itu penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini dilakukan pada bulan Mei. Pada bulan Mei atau Juni awal. PAT itu ya sebenarnya sama dengan penilaian akhir semester, cuman pelaksanaannya pada semester genap. Itu tadi penilaian yang ada di MTS Al-Azhar, yaitu pertama penilaian harian, yang kedua penilaian tengah semester, yang ketiga penilaian akhir semester, yang keempat penilaian tahun. Saya rasa untuk penyampaian pada matsama ini dari saya cukupkan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.